Baik, selamat pagi Bapak Hapsi dan hadirin semua. Terima kasih sudah dapat hadir, terutama Bapak Hapsi yang telah meluangkan waktunya dalam pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Farel sebagai manajer dan di sini ada Bapak Nando sebagai investor kami dan dua rekan saya yaitu Syukur dan Nanda. Jadi kami dari EcoPack Solution, kami menargetkan pasar yang didorong oleh kepatuhan regulasi, Pak. Jadi menurut Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 yang dimana menuntut pengurangan sampah 30% pada tahun 2025. Nah, namun laporan Bank Dunia pada tahun 2024 itu menyebutkan bahwa implementasi di lapangan masih di bawah 15%. Nah, jadi kami hadirkan EcoPack, Pak, sebagai solusi kepatuhan EPR atau Extended Producer Responsibility yang efisien. Nah, Ya, kepada saya izin ya, bertanya, Saudara Farel. ya silakan. Ya, regulasi itu kan memang penting ya untuk dalam bisnis ini. Namun secara bottom line, analisis biaya bahan baku itu harus lebih superior. Mengapa pati singkong ini yang kita pilih dan bukan PCL atau PBAT yang lebih mapan? Coba saudara berikan data dan marginnya pada tahap selanjutnya. Baik, Bapak Nando. Akan saya jelaskan. Jadi, harga bahan baku bioplastik impor itu seperti PCL dan PBAT itu naik signifikan, Pak. Kita lihat data menurut IHS Market tahun 2024. Jadi, harga turunan minyak bumi untuk bioplastik naik rata-rata 18% setahun. Nah, pati singkong yang lokal jauh lebih stabil. Jadi, tolong dipaparkan variabel cost-nya. Baik, terima kasih kepada Nah, jadi dari singkong itu memberikan margin kotor 5-10% lebih tinggi daripada menggunakan bahan impor. Nah, selanjutnya kepada Syukur untuk menjelaskan data produknya. Silakan. baik, terima kasih kepada Farel. Saya akan menjelaskan teknologi kami Casawa Polymer Teknologi atau CPT menjamin kinerja dan biaya yang efisien. Yang pertama data kinerja teknik atau dalam kurung dibandingkan plastik PE. Pertama, kekuatan tarik Ecopark mencapai 95% kekuatan tarik PE standar. Sumber laporan uji lab to Cofindo D3 2025. Yang kedua, transmisi uap air kurang 20 gram per meter per 24 jam. Ideal untuk produk kering yang bersertifikasi. Yang kedua, analisis keunggulan biaya CPT vs PLA import dengan cost of goods sold atau COGS. PLA import diasumsikan Rp1.500 per unit. KOGS Ecopark hanya 1.250 per unit. Setelah mencapai efisiensi selaka, sumbernya analisis internal dan permarking industri Asia 2024. Izin sebelumnya Bapak Farel. Ya, silakan, Pak. Ya, data kita ini sangat memerlukan data shelf life atau daya tahan produk tersebut. Jadi kira-kira berapa lama produk kami ini dapat disimpan dalam kemasan Anda sebelum dapat ada atau adanya penurunan kualitas? Baik, tolong untuk tipe pemasaran 2 untuk menjelaskan data uji stabilitasnya. Okey, baik. Data uji stabilitasnya kami menyimpan simpan kemasan sel selama 6 bulan pada suhu 30 Celsius dan kelembaban 70%. Hasilnya penurunan kekuatan tarik hanya 4%. Sumber laporan uji
akselerasi R dan D, ECOPA. Rekomendasi kami menawarkan jaminan kualitas supply 9 bulan dari tanggal pengiriman. Baik, dari sisi pasar sendiri, kami melihat momentum yang besar. Seperti analisis market size di Indonesia, menurut Statista 2024, total pasar kemasan F&B sekali pakai di Indonesia mencapai 45 triliun. Kami menargetkan pangsa pasar 0,5% yang setara dengan 225 miliar dalam 3 tahun. Baik, menurut data regulasi yang dilansir dari tempo.com, per 1 Januari 2025, Bali dan DKI Jakarta telah menekan brand besar untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai. Kami juga berfokus pada first mover advantage di 5 kota metropolitan yang sudah menerapkan atau sedang merencanakan larangan. Baik, jadi Bapak Hapsi, jadi kami udah siap buat mengamankan posisi pasar ini dengan investasi yang terukur. Nah, jadi total investasi kita yang kita butuhin adalah untuk proyeksi 3 tahun adalah 12 miliar dengan alokasi tambahan sejumlah 2 miliar untuk paten dan sertifikasi internasional seperti ISTM dan D6400 agar daya saing global bisa terjamin, Pak. Lalu untuk margin selama 3 tahun itu sekitar 22%, Pak. Jadi lebih tinggi dari rata-rata industri manufaktur kemasan di Asia Tenggara yang biasanya sekitar 18% lah, Pak. Itu kita ambil dari laporan Fitch Solution tahun 2024. Lalu ada dalam proyeksi 3 tahun itu kita ada discounted payback period dengan hanya butuh 3 tahun untuk dana kembali dengan memperhitungkan nilai waktu ruangnya, Pak. Valuasi Primonier sebanyak 30 miliar rupiah itu sepertinya cukup besar ya, Saudara Farel. Apa analisis risiko Haki Anda? Seberapa kuat proteksi Anda jamin terhadap produk ini? Nah, jadi baik, Pak. Kami telah ngajuin paten sementara untuk 3 properti blend kami. Jadi dana 2 miliar itu untuk paten akan memfokuskan perlindungan pada 5 yurisdiksi utama, yaitu di Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia untuk memblokir peniru regional. Nah, jadi berdasarkan data dari sumber terpercaya kami dan analisis yang struktur, rekomendasi investasi akhir kami adalah mengamankan 28% saham ECOPac Solution dengan investasi 12 miliar. Nah, kami menawarkan investasi high return yang didukung oleh data teknis terverifikasi dan proyeksi pasar yang didorong oleh regulasi, Pak. Gimana Bapak Hapsi? Jadi sebenarnya saya melihat risiko pada biaya transmisi. Bisakah ECOPac menawarkan machine calibration subsidi untuk menyesuaikan mesin kami pada tahap-tahap awal? Oke, Pak. Jadi itu ya adalah permintaan yang wajar. Jadi kami siap untuk mengalokasikan sekitar 1% dari nilai kontrak Bapak di tahun pertama sebagai subsidi penyesuaian mesin. Jadi untuk menunjukkan komitmen kemitraan kami, Pak. Baiklah, saya cukup puas, Saudara Farel. Kami akan menyusun term sheet berdasarkan valuasi ini dan mengajukan letter of intent atau LOL dalam 40 jam ke depan. Luar biasa, Pak. Siap, Pak. Kami ECOPac siap mendukung due diligence dan menyediakan semua dokumen pendukung, termasuk laporan uji lab Sukovindo kami. Terima kasih pada hadirin sekalian. Selamat pagi.